Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan hari ini, saudara? Kita sedang berada di masa di mana kita sedang menyambut perayaan Natal, dan tentu saudara sudah merayakan Natal hari-hari ini, saudara ya. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita apapun keadaan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap bersuka cita karena Raja Damai lahir bagi setiap kita, dia Immanuel. Dan biarlah damai sejahtera itu memerintah atas kehidupan kita sehingga kita boleh melewati tahun 2021 ini dan kita akan menyongsong tahun 2022. Saudara, Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan yang mengadakan hari ini bagi kita di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewarnai kehidupan bangsa dan seluruh dunia. Mari kita ambil waktu sejenak, kita datang kepada Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh masuki hari ini karena Tuhan yang berkenan atas kami. Tuhan yang sudah menjaga, menyertai, memberkati peristirahatan tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau antar kami sampai di penghujung tahun 2021 ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri 2021 dan kami akan menyongsong 2022. Apapun situasi yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan setiap kami. Maka kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapi kami saat kami baca dan merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan, saya ulangi ya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya,
hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara, di ayat 19 sangat menarik, dikatakan begini saudara. Di ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah saudara, melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrolnya Tuhan. Amin saudara. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan ya, di dalam misalnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 pada ayat 18 dikatakan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Wow saudara ya, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita tidak perlu takut akan apapun juga seperti yang Tuhan Yesus katakan. Misalnya dalam Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Ada amin? Dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Itu saudara bisa baca dalam Mazmur 66 ayat 7. Saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ada amin saudara? Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar keadilannya. Wow, tentu tidak demikian saudara ya. Jangan saudara punya pikiran bahwa sesuatu itu terjadi di luar kontrolnya. Oh jangan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya. Ya. Untuk menghindari kegelisahan yang menyerang kita, kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Yang pertama saudara, Tuhan ada di mana saja. Amin. Dia Immanuel. Daud berkata begini di dalam Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Saudara ya, ya kemana saudara bisa pergi ya menjauhi rohnya. Tuhan ada di mana saja. Tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau. Karena itu saudara, kalau Tuhan ada di mana saja berarti tidak ada peluang bagi kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sering katakan kepada saudara, jika saudara ingin berbuat dosa, ya silakan. Ya, loh kok pendeta bilang silakan? Tetapi ini catatan saya, cari tempat yang Tuhan gak lihat. Nah saudara ya, cari tempat yang Tuhan gak lihat. Nah pertanyaannya kira-kira adakah tempat yang Tuhan gak lihat? Nah itu dia saudara ya, Tuhan ada di mana saja. Amin. Nah yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Amin. Tuhan tahu segalanya. Dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara, Dia tahu seberapa buruknya keadaanmu, seberapa tidak enaknya perasaanmu. Karena itu saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang engkau hadapi. Mengapa engkau harus gelisah? Saudara,
Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Tetapi dengar baik, Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu, saudara. Tuhan tahu segalanya. Saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya duit yang banyak untuk masa depan anak-anak saya. Tetapi satu hal yang saya punya adalah Tuhan sendiri yang berotoritas, ya kan? Yang berdaulat atas masa depan mereka. Amin, saudara. Karena itu saya tidak pernah khawatir tentang apapun juga, baik itu studi anak-anakku, ya, baik itu sakit. Kemarin anak saya sakit, ya, punya tumor di kedua payudara. Saudara, 1 tahun kami gumuli, tapi puji Tuhan sekarang kami sudah bernafas lega karena sudah diangkat tumornya, sudah diperiksa di laboratorium patologi anatomik, ya, dan hasilnya dinyatakan jinak, jadi tumor jinak. Wow, puji Tuhan, saudara. Tapi tetap kontrol, ya, 6 bulan ke depan kontrol lagi, dan setelah 6 bulan 1 tahun dan dilihat perkembangan, kalau dia tidak timbul lagi dinyatakan clean. Tapi saya percaya bahwa sudah selesai. Amin. Tuhan tahu segalanya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu kok. Kita itu tinggal lapor aja sama Bapa, ya kan? Tuhan, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Dia pasti menyediakan karena dia Jehovah Jireh. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan itu Maha Kuasa. Ini yang perlu kita sadari, ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ya. Di dalam Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-14 bagian A, ya, di sana adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Oh, tentu tidak ada. Amin. Ya, memang bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Oh, haleluya. Ini keistimewaan orang yang percaya, ya. Karena itu, saudara, masihkah saudara meragukan Tuhan? Perhatikan, Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding kita sendiri memperhatikan masa depan kita. Kadang-kadang kita tidak perhatikan masa depan kita, tidak peduli dengan kesehatan kita. Kadang-kadang kita sendiri tidak peduli dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia sangat peduli dengan keadaan kita. Amin. Tidak untuk selama-lamanya, dikatakan begitu, ya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23 bagian B. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, kita harus ingat kebenaran ini. Yaitu yang pertama, Tuhan ada di mana saja. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan ada dalam seluruh pergumulan kita, dalam seluruh kebutuhan kita. Saudara, saya di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, di mana pekerjaan saya sebagai seorang penginjil, seorang pekabar Injil, ya, pelayanan, saudara tahu gereja tutup dan pelayanan tidak bisa kemana-mana. Tetapi pada saat inilah Tuhan menyatakan bahwa Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Saya harus memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak yang 5, ya, saudara. Kebutuhan studinya, kebutuhan, seluruh kebutuhannya. Tapi Tuhan selalu menyediakan bagi kita, ya, bagi saya dan keluarga, termasuk pembiayaan pengobatan anak saya. Tuhan ada di mana saja. Amin. Dan yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dia mengetahui kebutuhanmu, ya, pergumulanmu, ya, tantangan kesulitan yang kau hadapi. Ya, di hari kemarin, ya, yang penting kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Kalau kita angkat tangan, artinya kita menyerah, kita menyerahkan diri, kita berserah penuh kepada Dia dan Tuhan turun tangan. Natal itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa Allah turun tangan. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih,
kita harus sadar sesadar-sadarnya Tuhan tahu segalanya. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan melalui kesempatan hari ini kami bisa belajar bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kami semua. Dan kami pegang kebenaran ini bahwa Tuhan ada di mana saja. Tuhan melihat kami, Engkau juga Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami, pergumulan kami, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tapi juga Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan, dan tidak perkara yang mustahil, dan tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam seluruh pergumulan mereka Engkau selalu ada. Terutama sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan setiap hari 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati dan kiranya tayangan ini akan bermanfaat bagi mereka sehingga iman mereka bertumbuh dan semakin melekat kepada Tuhan dan hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga seluruh subscriber, berkati ekonomi, kesehatan mereka, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada